Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat adik-adik semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Baik, hari ini saya akan mengupas sebuah permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari tentang mengapa burung tidak tersetrum saat hinggap di kabel listrik. Ya, ini kan sering kita lihat ya di depan rumah, saat Anda berjalan mau ke sekolah dan sebagainya ini, kita sering lihat burung hinggap di kabel listrik. Nah, kenapa dia kok nggak kesetrum? Nah, ini kadang kita bertanya-tanya, oke? Nah, saya menemukan sebuah flyer menarik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu tentang mengapa burung-burung suka bertengger di kabel listrik. Pertanyaan menarik ya. Jadi mengapa burung kok suka bertengger di kabel listrik? Nah, adik-adik semua, saya tertarik dengan flyer ini karena ada yang menggelitik dalam hati saya. Ya, yang pertama, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 pernyataan bahwa burung tetap aman berada di kabel listrik. Yang kedua, aliran listrik bergerak oleh gerakan muatan listrik negatif, dalam hal ini elektron, yang melalui penghantar listrik atau yang biasa disebut konduktor. Nah, kabel listrik ini memiliki kawat tembaga yang baik untuk menghantarkan listrik di sepanjang permukaannya. Pernyataan yang keempat, burung tidak tersetrum saat bertengger di atas kabel listrik dan kabel telepon karena di dalam tubuh burung tidak memiliki elektron yang bisa menghantarkan listrik, sehingga aliran listrik tetap melaju melalui kabel saja. Nah, saya bertanya-tanya ini, barangkali adik-adik juga bertanya-tanya, apakah informasi yang disampaikan pada flyer ini sudah benar? Nah, itu kan menjadi permasalahannya. Ya, mari kita cermati bersama. Judulnya dulu, mengapa burung-burung suka bertengger di kabel listrik? Memang kalau dia bertengger di kabel listrik, memang burung suka. Kan boleh saja burung itu bertengger di atap, bertengger di dahan, bertengger di daun, dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi judulnya ini memunculkan persepsi yang berbeda-beda. Ya. Kemudian burung tetap aman berada di atas kabel listrik. Oke, sejauh ini memang sepanjang yang kita amati jarang sekali terjadi burung yang ketika dia hinggap di kabel listrik dia terganggu atau tidak nyaman dan sebagainya. Oke, pernyataan pertama tidak masalah. Pernyataan kedua, aliran listrik bergerak oleh gerakan muatan listrik negatif atau biasa disebut elektron melalui sebuah konduktor listrik. Oke, kalau ini tidak ada masalah dan berdasarkan konsep fisika betul. Ya. Nah, pernyataan ketiga ini, kabel listrik memiliki kawat tembaga yang baik dalam menghantarkan listrik di sepanjang permukaannya. Nah, mari kita pikirkan semua adik-adik bahwa kabel listrik yang dimaksud kabel itu ada macam-macam. Kalau yang biasa kita gunakan di rumah itu kabel koaksial ya, ada yang koaksial. Jadi ada kabel, ada bungkusnya ya. Kemudian di dalamnya itu ada inti tembaganya. Nah, barangkali itu yang dimaksud dalam pernyataan ketiga ini. Nah, agak mengganggu saya adalah ketika ada satu kata menghantarkan listrik di sepanjang permukaannya. Nah, ini permukaan yang mana? Apakah permukaan inti tembaganya atau permukaan isolatornya? Yang pertama. Yang kedua, kalau adik-adik lihat, jaringan listrik yang ada di tiang listrik itu apakah menggunakan bahan tembaga? Nah, silakan dicek. Ya, apakah mereka menggunakan bahan tembaga. Itu ya. Nah, kemudian yang keempat, burung tidak tersetrum saat bertengger di atas kabel listrik dan kabel telepon. Ada kabel telepon di sini ya.
Karena di dalam tubuh burung tidak memiliki elektron yang bisa menghantarkan listrik. Nah, kita kutip pernyataan ini dulu. Karena di dalam tubuh burung tidak memiliki elektron yang bisa menghantarkan listrik. Kita garis bawahi dulu ini ya. Karena nanti akan kita jawab di belakang. Oke ya. Kita akan coba cek berdasarkan konsep fisika, berdasarkan konsep IPA yang benar. Mari kita lihat bersama. Adik-adik, listrik itu kalau kita definisikan adalah muatan elektron yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah melalui suatu penghantar. Itu definisinya ya. Definisinya. Jadi konsep yang tadi bahwa elektron itu sudah benar. Nah, perlu diingat bahwa penghantar sendiri itu bisa kita bagi menjadi penghantar yang baik dan penghantar yang buruk atau kurang baik. Penghantar yang baik kita sebut konduktor, yang tidak baik atau kurang baik disebut isolator. Nah, bahan di tengah-tengahnya ini yang bisa menghantarkan juga bisa menghambat, kita sebut sebagai semikonduktor. Nah, lalu burung ini termasuk isolatorkah atau konduktor? Oke. Nah, ini ada ilustrasi sederhana. Jadi, di sebuah tiang listrik, ini ada sebuah kabel atau kawat, saya sebut kawat saja. Yang kedua ada kawat, yang ketiga ada kawat. Nah, kalau seperti ini, burung dia hinggap di masing-masing kawat. Ya kan? Di masing-masing kawat. Permasalahan yang muncul adalah, apakah burung ini dialiri oleh elektron? Ya, ini ada sebuah ilustrasi, ada sebuah burung yang cantik ini, dia hinggap di sebuah kawat, ini ada arus di sana. Nah, apakah burung ini dihinggap oleh elektron? Dialiri oleh arus? Ya, secara prinsip, tadi sudah kita sampaikan bahwa muatan listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui penghantar. Nah, seperti halnya kita, manusia, burung itu terdiri dari otot, terdiri dari air. Nah, ini dapat berlaku sebagai sebuah konduktor. Sehingga saat burung hinggap di atas kawat, sejatinya burung ini dialiri oleh elektron. Dalam hal ini adalah arus listrik. Pertanyaan berikutnya, apakah burung ini terkena efek dari shock elektrik atau kemudian kita sebut kesetrum? Mari kita kaji lagi. Nah, seperti halnya tadi adik-adik lihat bahwa burung dia hanya hinggap di satu kabel saja. Kalau kita amati di luar, kabel listrik itu kadang ada 3 kabel. 1, 2, 3. Nah, ini kita sebut sebagai 3 fase. Ya, ada yang hanya 2 atau 2 fase. Nah, kalau misalnya burung hanya hinggap di satu kabel saja, ya, satu kabel saja, maka burung ini hanya dialiri oleh muatan satu fase atau satu jenis, sederhananya seperti itu. Ya, satu jenis saja. Namun, kalau ini ada 2 kabel, burungnya menginjak seperti ini, maka ini akan terjadi beda fase. Sehingga elektron akan mengalir dari fase tinggi ke fase yang lebih rendah atau potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, maka burung ini dapat dipastikan dia terkena setrum. Yang pertama. Yang kedua, saat burung ini hinggap tanpa sengaja kabelnya putus menyentuh tanah. Nah, saat itu juga terjadi beda potensial, maka burung ini juga akan tersetrum. Nah, contohnya seperti ini nih, ada sebuah gambaran sedikit. Walaupun burung dia hinggap di satu kabel saja, satu kawat saja, tapi sayapnya membentang. Nah, ini nanti dia juga akan terkena efek kesetrum. Nah, ini ya gambaran lebih jelasnya ini ya.
Nah, adik-adik, untuk menutup sesi kita pada kesempatan kali ini, saya akan coba tampilkan sebuah video menarik, ya. Dan nanti silakan adik-adik renungkan terlebih dahulu, pikirkan terlebih dahulu, mengapa kucing tidak tersetrum. Ya, di sini nampak ada seekor kucing yang imut ya, yang berwarna coklat. Dia sedang meniti sebuah kawat ya, kawat listrik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kucing tidak tersetrum? Ya, silahkan nanti ya jawabannya dituliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, adik-adik, saya kira itu ya sesi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah belajar bersama di Science Series ini ya. Silakan jangan lupa subscribe ya, biar nanti kita terus bisa update video-video edukasi yang menarik terutama tentang sains. Terima kasih, tetap semangat belajar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.